Pada musim 2025-2026, kita akan melihat pengguna nomor 10 baru di Real Madrid. Ia adalah pemain yang sama, yang sebelumnya mengenakan jersey nomor 9. Yap, siapa lagi kalau bukan Kylian Mbappe. Menyusul kepergian Luka Modric dari Bernabeu, Mbappe kini diberi kepercayaan mengenakan nomor keramat tersebut. Perubahan ini tentu membawa harapan besar bagi publik Madrid. Mengingat performa Mbappe dengan nomor 9 sempat angin-anginan, akankah versi nomor 10 jadi lebih mematikan? Starting 11 momen kali ini membahas Kylian Mbappe yang dikabarkan akan ganti nomor. Akan seperti apa jadinya? Mari kita simak bersama-sama. Kylian Mbappe bergabung dengan Real Madrid pada tahun 2024 setelah kontraknya bersama Paris Saint-Germain resmi berakhir. Berbeda dengan kebanyakan transfer pemain bintang, kepindahan Mbappe ke Madrid terjadi dengan status bebas transfer. PSG sebenarnya telah berusaha keras untuk mempertahankannya, bahkan menawarkan perpanjangan kontrak dengan nilai fantastis. Akan tetapi, Mbappe rupanya lebih memilih untuk tidak memperpanjang kontrak dan membuka peluang untuk mewujudkan impiannya sejak kecil. Keputusan Mbappe meninggalkan PSG bukan semata-mata karena persoalan teknis atau gaji. Real Madrid merupakan salah satu tim impiannya sejak masa kecil. Ia pernah secara terbuka mengaku mengidolakan Cristiano Ronaldo saat masih muda dan sejak itu selalu memimpikan bisa mengenakan seragam putih Los Blancos. Ketertarikannya pada sejarah klub, prestis Eropa, serta gaya bermain Madrid membuatnya mantap mengambil langkah besar dalam karirnya. Kedatangan Mbappe ke ibu kota Spanyol pun disambut hangat oleh manajemen klub dan para pendukung. Ia bahkan langsung diberikan nomor punggung 9, yang mana merupakan nomor legendaris yang sebelumnya pernah dikenakan oleh nama-nama besar seperti Karim Benzema, Cristiano Ronaldo, Ronaldo Nazario, Ivan Zamorano, dan bahkan Luis Enrique saat ia masih menjadi pemain Madrid. Usai diberi nomor keramat, musim perdana Kylian Mbappe bersama Real Madrid pun berjalan dengan dinamika yang menarik. Datang dengan ekspektasi setinggi langit, Mbappe ternyata sempat mengalami kesulitan di fase awal musim. Ia belum sepenuhnya menyatu dengan skema permainan Carlo Ancelotti, terutama dalam hal koneksi dengan lini tengah dan kombinasi bersama Vinicius Junior. Beberapa kali ia terlihat kurang efektif, bahkan sering terjebak offside dalam laga-laga besar. Namun seiring waktu, pemain asal Prancis tersebut mulai menunjukkan kelasnya sebagai salah satu pemain terbaik di dunia. Secara statistik, kontribusi Mbappe tergolong luar biasa. Ia mencetak 44 gol di semua kompetisi, terdiri dari 31 gol di La Liga, 7 di Liga Champions, dan sisanya tersebar di Super Copa de Espana dan UEFA Super Cup. Selain itu, ia juga menyumbangkan sekitar 5 assist. Di La Liga, Mbappe menjadi pencetak gol terbanyak dan sukses meraih trofeo Pichichi sekaligus menyabet European Golden Shoe untuk pertama kalinya. Efektivitas Mbappe sebagai ujung tombak terlihat jelas dari rasio golnya yang hampir menyentuh 0,79 gol per pertandingan, dengan rata-rata mencetak 1 kontribusi gol setiap laga. Produktivitas tersebut membawa Real Madrid tetap kompetitif di semua kompetisi meski secara kolektif tim tidak meraih banyak gelar. Mbappe juga dinobatkan sebagai Real Madrid Player of the Season, menegaskan perannya sebagai pilar utama dalam proyek jangka panjang klub. Dari performa musim pertamanya, bisa disimpulkan bahwa nomor 9 cocok untuk Mbappe secara statistik, meski masih ada tanda tanya soal kecocokan gaya bermain. Ia bukan tipikal striker kotak penalti murni, melainkan lebih sering mencari ruang dari sisi kiri dan menusuk ke tengah. Namun dengan hasil yang dicapainya, statusnya sebagai pemilik baru nomor 9 Real Madrid bisa dibilang lebih dari layak. Meski performa Kylian Mbappe bersama nomor punggung 9 di musim perdananya tergolong impresif, namun ternyata beredar kabar
bahwa sang mega bintang kini akan mengganti nomor punggungnya untuk musim berikutnya. Real Madrid dikabarkan telah menyiapkan nomor 10 untuk Mbappe, menyusul kepergian Luka Modric yang sebelumnya menjadi pemilik nomor tersebut. Menurut laporan dari ESPN, rencana ini sebenarnya sudah disusun sejak musim panas 2024. Dan kini baru bisa direalisasikan setelah Modric resmi meninggalkan klub. Jika seandainya Modric tidak pergi, maka Mbappe direncanakan akan tetap memakai nomor 9 hingga nomor 10 tersedia. Bagi Mbappe, nomor 10 sendiri jelas bukanlah sesuatu yang asing. Di timnas Prancis, ia sudah lama mengenakan nomor tersebut dan berhasil mencatatkan statistik luar biasa, yakni 50 gol dari 90 pertandingan internasional hingga pertengahan 2025. Nomor ini melekat dengan identitasnya sebagai pemimpin lini serang, pemain kunci, dan bintang utama di skuad Le Bleu. Maka keputusan untuk mengenakan nomor 10 di level klub dianggap sebagai langkah logis, sekaligus simbol peralihan peran dari legenda lama ke generasi baru. Di balik keputusan Real Madrid memberikan nomor punggung 10 kepada Kylian Mbappe, terselip juga pertimbangan strategis yang jauh lebih besar dari sekadar rotasi internal skuad. Madrid melihat pergantian nomor ini sebagai peluang komersial yang sangat besar, khususnya dalam sektor penjualan merchandise resmi termasuk jersey. Selama musim perdananya di Real Madrid dengan mengenakan nomor 9, penjualan jersey Kylian Mbappe mencapai angka yang sangat impresif. Berdasarkan laporan dari Marca dan beberapa analis pasar olahraga Eropa, jersey Mbappe nomor 9 menjadi salah satu yang paling laris musim 2024-2025. Bahkan mengungguli jersey bintang lain seperti Jude Bellingham dan Vinicius Junior. Diperkirakan sekitar 7.000 unit jersey Mbappe nomor 9 terjual hanya dalam waktu 1 hari. Namun angka tersebut diperkirakan bisa bertambah signifikan dengan perpindahan Mbappe ke nomor 10 yang memiliki nilai ikonik tersendiri. Dalam dunia sepak bola, nomor 10 kerap dikaitkan dengan pemain-pemain kreatif dan sentral dalam tim. Dan Mbappe memiliki rekam jejak luar biasa dengan nomor ini saat membela timnas Prancis. Pada Piala Dunia 2022, Mbappe mengenakan nomor 10 dan mencetak 8 gol. Termasuk hat-trick di final melawan Argentina. Potensi kenaikan penjualan jersey pun sudah mulai terasa sejak rumor perpindahan nomor ini beredar. Bahkan sebelum diumumkan secara resmi, toko-toko merchandise di Spanyol dan situs penjualan online menunjukkan peningkatan pencarian untuk Mbappe 10 jersey, menandakan minat publik yang sangat tinggi. Dengan ini, Real Madrid tak hanya mengakomodasi preferensi sang pemain, tapi juga mengamankan keuntungan ekonomi yang sangat besar dari keputusan branding ini. Meski pergantian nomor ini terdengar sebagai langkah simbolis yang positif, namun musim 2025-2026 justru diprediksi bakal menjadi musim yang paling menantang buat Kylian Mbappe. Pergantian nomor ke-10 memang memberi identitas baru, namun di lapangan Mbappe kini harus bersaing keras untuk mempertahankan tempatnya sebagai starter di lini serang Real Madrid. Salah satu ancaman datang dari Gonzalo Garcia. Pemain muda Spanyol ini menunjukkan performa gemilang di musim sebelumnya, membuatnya pantas disebut sebagai penantang utama posisi striker. Selain itu, kehadiran Endrick juga memperumit situasi. Wunderkid asal Brasil itu telah menjalani masa adaptasi dan mulai menemukan ritmenya. Ini artinya dia bisa jadi siap merebut hati pelatih dan fans Madrid kapan saja. Terlebih dengan gaya permainan Xabi Alonso yang mengandalkan regenerasi dan pemain muda, posisi Mbappe bukan lagi jaminan mutlak. Madrid kini punya banyak opsi mematikan di lini depan, dan setiap pemain harus membuktikan diri untuk bisa tetap dipilih dalam starting 11. Ini akan menjadi ujian mental dan fisik bagi Mbappe, terutama jika performanya kembali angin-anginan. Dengan segala tekanan sebagai ikon baru Madrid dan pemilik nomor 10 legendaris, Mbappe harus menunjukkan kualitas terbaiknya di setiap pertandingan. Jika gagal mempertahankan konsistensi, bukan tak mungkin ia harus rela berbagi menit bermain atau bahkan tersisih lagi dari susunan utama di tengah musim.
Demikian Football Lovers, pembahasan singkat mengenai Kylian Mbappe yang akan jadi nomor 10. Bagaimana menurut kalian? Akankah Mbappe jadi lebih mengerikan? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk selalu menekan tombol like dan subscribe kalau kamu suka video ini. Share ke teman-teman kamu biar mereka juga nggak ketinggalan berita-berita terbaru lainnya seputar dunia sepak bola dari channel Starting 11 Moment. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.